Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban hamdan kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Fayaqulullahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shayamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah bagi antum semuanya dan bagi kita semuanya yang diberikan kesempatan, yang sedang diberikan kesempatan untuk selalu berada di dalam agama ini dengan begitu nyamannya kita belajar melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang tidak luput dari kenikmatan yang kita rasakan hari ini adalah kita begitu nyamannya dan begitu lapangnya saat kita berada di dalam masjid, atau saat kita berada di dalam kehidupan yang begitu dekat dengan Islam, begitu dekat dengan Al-Quran. Bagi kita yang sehari-hari begitu dekat dengan masjid, sehari-hari begitu mudah dengan Quran, itu perlu disyukuri loh. Karena betapa banyak kaum muslimin yang ingin ke masjid tapi sulit. Betapa banyak kaum muslimin ingin baca Quran tapi nggak bisa. Ya, entah itu karena kesibukan atau yang lainnya. Tapi kita begitu lapangnya, kita bisa sepuas kita berada di masjid, bahkan tidur pun bisa di masjid. Kita ini begitu lapangnya, bahkan tidur pun sehari-hari bisa di masjid. Ya, bayangkan. Termasuk juga Quran. Mau sepuas apa kita baca Quran, terserah kita kan? Terserah kita. 24 jam baca Quran, nggak ada yang menghalangi agenda dan jadwal kita atau keinginan kita, nggak ada. Kita mau sepuas apa baca Quran, terserah kita. Namun beberapa orang, beberapa kaum muslimin yang saat mereka ingin membuka Quran itu begitu sulitnya, luar biasa. Ya, begitu sulitnya luar biasa. Nah, maka bagi yang sudah dan yang sedang menikmati kenikmatan ini, manfaatkan untuk kita lebih dekat dengan Allah. Ya, karena dengan kita berdekat-dekat dengan masjid atau dengan Al-Quran ini adalah sarana untuk kita lebih mudah dekat dengan Allah, lebih mudah dekat dengan Allah. Baik, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini, hari Senin, biasanya kita akan mengupas sedikit, dan ini adalah salah satu bahan atau
cara agar kita lebih dekat dengan sirah nabawiyah. Ya, lebih menjiwai, lebih bisa menjiwai, lebih bisa menikmati, lebih bisa lebih bisa merasakan sangat dalam dengan sirah nabawiyah ini. Nah, pada tema kali ini kita akan membahas tentang sebuah kepakaran, sebuah keahlian atau sebuah kecerdasan yang dimiliki oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita mulai. Orang yang tidak pernah mengetahui keaslian sebuah emas, orang yang tidak pernah mengetahui keaslian sebuah emas, pasti dia adalah orang yang bukan ahli. Pasti itu. Atau seseorang tidak akan pernah mengetahui keaslian emas kecuali ahlinya. Seseorang tidak akan pernah mengetahui keaslian madu, maka ini juga kecuali ahlinya. Orang yang ahli madulah dia akan tahu mana yang asli, mana yang abal-abal. Orang juga tidak akan pernah mengetahui mana yang asli benar-benar konsep sebuah konsep pendidikan, ya, konsep yang asli, mana yang konsep itu abal-abal, ya, yang hanya bikinan, yang hanya formalitas, yang tidak akan menghasilkan apa-apa kecuali kesia-siaan. Nah, ini yang sangat penting untuk kita pahami, bahwa orang yang ahli saja yang akan tahu mana konsep yang asli, mana konsep yang benar-benar akan menghadirkan sebuah kemajuan, sebuah ketinggian, sebuah kemuliaan, mana konsep yang palsu atau konsep yang tidak akan menghasilkan apapun kecuali kesia-siaan. Itu yang tahu hanya ahlinya. Nah, bagaimana caranya untuk bisa menjadi orang yang ahli? Bagaimana caranya untuk bisa menjadi seorang yang pakar, seorang yang ahli itu gimana caranya? Maka caranya, selain kita terus belajar, selain kita terus latihan, maka yang tak kalah penting adalah dengan kita belajar kepada sumbernya. Oke. Ini yang jarang dikenali, ya. Bahwa yang namanya keahlian itu hanya bisa dilakukan dengan cara diulang-ulang atau dengan cara belajar terus-menerus, dengan cara latihan terus-menerus. Mereka lupa bahwa untuk menjadi seorang yang ahli itu juga perlu belajar kepada sumbernya. Gini, antum sekarang misalnya suka main bola, dari kecil suka main bola,
suka main bola itu belum cukup untuk menjadikan antum sebagai orang yang ahli bola. Nggak cukup. Suka dengan sepak bola itu tidak cukup untuk menjadikan antum seorang yang ahli sepak bola. Latihan terus-menerus itu pun juga belum cukup untuk menjadikan antum sebagai ahli sepak bola. Belum cukup. Nah, cara yang biasa dilakukan oleh mereka yang ahli, oleh mereka yang ingin ahli bola, pasti mereka akan belajar kepada sumber atau belajar kepada orang yang sudah dikenal dia ini ahli bola. Gitu. Misalnya kalau hari ini yang dikatakan sebagai produksi negara yang memproduksi para pemain kelas dunia, itu kira-kira negara mana? Negara yang memproduksi pemain kelas dunia. Negara mana itu? Mana? Inggris ya, atau Brazil? Nah, kita taruhlah cari yang mungkin cukup terkenal menurut saya, yaitu Brazil mungkin ya. Nah, coba lihat para pemain bola nasional di Indonesia. Mereka kalau ingin jadi ahli bola, mereka kalau ingin pentas di kelas dunia, ya mereka harus belajar dulu dong kepada pakarnya. Pakar bola dunia hari ini siapa? Yaitu negara-negara yang sering menghasilkan para pemain kelas dunia. Kalau tidak Spanyol mungkin Brazil, kalau tidak Brazil mungkin Jerman, kalau tidak Jerman mungkin Inggris. Kan gitu. Jadi belajar kepada ahlinya, belajar kepada sumbernya, belajar ke tempat di mana di situ lahirnya para ahli kelas dunia. Lalu antum ingin ahli parfum, ingin jadi tukang parfum yang ahli, sehingga bisa tahu mana parfum yang mana parfum yang asli atau parfum yang betul-betul tanpa ada campuran itu, atau mana parfum yang ini dihasilkan dari bahan-bahan yang istimewa gitu, atau dari bahan-bahan yang sederhana, dari bahan-bahan yang biasa. Nah, maka kalau ingin jadi ahli parfum, belajar dulu kepada ahli parfum. Negara hari ini penghasil parfum kelas dunia, atau negara yang terkenal bahwa dia ini adalah negara penghasil parfum kelas dunia, di mana? Prancis. Prancis misalnya. Ya sudah, berarti kalau mau ya belajar ke sana dulu.
Begitupun juga kalau ingin menjadi seorang yang ahli sains, saintis. Nah, negara-negara yang terkenal sainsnya tinggi, ya diantaranya Jepang umpamanya, negara penghasil robot. Ya maka belajarlah ke sana untuk menjadi seorang yang agar bisa menjadi seorang yang ahli atau yang pakar. Jadi tidak cukup untuk menjadi seorang yang ahli itu hanya sampai dengan diulang-ulang gitu ya, latihan terus-menerus, enggak. Tetapi juga perlu belajar kepada sumbernya, belajar kepada orang yang memang dia benar-benar ahli di atas kita, ya. Nah, untuk menjadikan kita memiliki sebuah keahlian, untuk menjadikan diri kita ini memiliki sebuah keahlian yang sangat mulia, bahkan keahlian paling mulia, yaitu ahli agama, seorang yang alim, ahli Quran, seorang yang begitu ahli dalam menggali berbagai sumber-sumber Islam, seorang yang begitu luas ilmunya, bahkan bagaikan samudra yang tidak bertepi, ilmunya begitu luas. Nah, untuk menjadikan kita seperti itu, caranya adalah kita belajar sirah nabawiyah. Nah, ini yang jarang orang kenal, ini yang jarang orang pahami. Ya, saat orang itu berbicara, bagaimana ya supaya saya menjadi seorang yang faqih, ahli fikih, ahli agama yang sangat dalam ilmunya, gimana caranya? Biasanya gimana? Ayo, makanya belajar ke Yaman, belajar ke gitu kan, ke Madinah, belajar supaya kalian jadi ahli fikih, ahli agama yang dalam ilmunya. Biasanya kayak gitu. Ingin jadi seorang yang alim, ingin menjadi seorang yang ahli agama, maka caranya pergi ke luar negeri begitu. Tapi ada yang lupa, ada yang luput, bahwa sesungguhnya pintu pembuka untuk bisa kita menjadi orang yang ahli dari segala ahli, untuk menjadi orang yang ilmu agamanya luas seperti samudra yang tidak bertepi, maka buka sirah nabawiyah. Itu yang belum dicek, itu yang belum dikupas, itu yang belum dipahami oleh banyak kita di kalangan muslimin. Nah, kalau begitu bagaimana kaitan antara sirah nabawiyah dengan menjadi orang yang ahli ilmu? Bagaimana kaitan antara sirah nabawiyah dengan menjadi orang yang memiliki ilmu yang luas, Bagaimana kaitannya? Baik, teman-teman yang dimuliakan Allah, dalam sirah nabawiyah kita tahu bahwa sebelum Nabi Muhammad diutus, ya, yakni Nabi kita yang agung, Nabi Muhammad SAW itu, saat itu belum ada dan belum dikenal yang namanya ahli ilmu Islam, belum ada. Saat itu belum ada orang yang dikenal sebagai faqih, ahli fikih. Saat itu belum dikenal sebagai orang yang alim, apalagi seorang yang ahli Quran, belum.
saat Nabi belum diutus menjadi nabi, saat Nabi Muhammad belum diutus menjadi rasul, itu belum ada. Ya karena bagaimana mungkin saat itu ada istilah-istilah kepakaran, ada istilah-istilah keahlian dalam ilmu, apalagi ilmu Islam. Lah kan saat itu manusia di dalam masa jahiliyah kan? Manusia saat itu dalam masa jahiliyah. Itu dulu. Ya. Coba kita buka masa lalu, ya, masa lalu sebelum Islam lahir. Jadi sebelum Islam lahir dan sebelum lahirnya banyak orang-orang ahli, orang-orang yang pakar ilmu Islam, orang yang ngerti banyak hal tentang baik itu ilmu syariat ataupun ilmu dunia, maka saat itu zaman berada dalam kubangan jahiliyah, zaman berada dalam kubangan kebodohan. Baik. Nah, maka siapa yang pertama-tama mendapatkan gelar? Siapa yang pertama-tama mendapatkan gelar keahlian dalam berbagai ilmu Islam itu? Siapa yang memiliki keunggulan dalam ilmu yang begitu maha luas itu? Siapa? Maka jawabannya tentu pastinya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum lahirnya Imam Bukhari, pakar hadis, sebelum lahirnya Imam Syafi'i, sebelum lahirnya Imam Hanafi, sebelum lahirnya para pakar yang ada, para ahli ilmu Islam yang luar biasa itu, sebelum lahirnya orang-orang yang ahli juga dalam bidang ilmu sains Islam, saintis Islam seperti seperti Ibnu Sina, seperti Ibnu Khaldun, Ibnu Jazari, ya. Sebelum lahirnya mereka itu, maka yang pertama yang dikenal sebagai orang yang ahli baik dalam ilmu alam apalagi ilmu syariat ini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi itu, teman-teman ya, saat berada di usia 40 tahun, nih lihat. Saat berada di usia 40 tahun, Nabi itu berada di atas puncak ilmu. Nabi itu berada di atas puncak ilmu. Nabi itu bukan hanya sekedar pakar ilmu kejiwaan, bukan sekedar pakar ilmu agama, tapi juga beliau itu ahli, tahu masalah kesehatan, tahu masalah kenegaraan, tahu masalah sosial, tahu. Ya. Makanya kalau para sahabat itu nanya, ya Rasul bagaimana seperti ini masalah ekonomi, tahu Nabi itu. Nah, coba pertanyaannya, kapan Nabi belajar? Nah, jadi ketika Nabi itu berada di atas 40 tahun, berada di usia 40 tahun ke atas, itu Nabi kita berada di atas puncak ilmu. Terlebih saat beliau selesai menerima wahyu Al-Quran yang 30 juz itu. Saat beliau sudah selesai menerima Al-Quran, maka beliau benar-benar sempurna keilmuannya. Keilmuannya. Jadi beliaulah ahli dari semua ahli. Beliaulah pakar dari semua pakar. Beliaulah guru dari semua guru. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka seharusnya sebelum kita menduplikasi, sebelum kita mengikuti para pakar yang ada itu,
Maka idealnya kita mengikuti dulu, ikuti contoh Nabi kita bagaimana sih beliau ini menjadi seorang yang ahli, menjadi seorang yang luas ilmunya. Ya, idealnya kita belajar dulu Nabi kita. Bagaimana Nabi itu mendapatkan keilmuan yang begitu luas, bagaimana Nabi kita mendapatkan kepakaran dan keahlian. Itu dulu yang perlu kita pegang sebelum kita boleh misalnya kita ingin jadi ahli apa, ingin jadi ahli ahli fikih, ya maka belajarlah kepada pakar fikih. Tapi sebelum itu buka dulu sirah nabawiyah, buka dulu. Karena dengan sirah nabawiyah itulah kita akan mendapatkan ilmu kepakaran yang tidak didapatkan di lisan atau di pengajaran orang-orang pakar hari ini. Yang ada hanya di dalam sirah nabawiyah, yang ada hanya di dalam sirah perjalanan Rasulullah. Gitu. Ingin jadi seorang ahli pertanian, ya, ingin menjadi seorang yang ahli bertani, ingin menjadi seorang yang ahli beternak. Nah, sebelum antum belajar ke petani yang ahli, maka buka dulu sirah nabawiyah harusnya. Ya, buka dulu sirah nabawiyah. Baik, kita coba. Ini ya. Kita mulai dari perjalanan Nabi kita sebelum usia 40 tahun. Sebelum usia 40 tahun. Nabi itu sejak dilahirkan sampai usia 40 tahun, Nabi ya, sejak dilahirkan sampai usia 40 tahun atau sebelum menerima wahyu, yang namanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sebelum menerima wahyu, beliau ini tidak pernah punya riwayat belajar pada siapapun. Ini dulu yang perlu kita pahami. Perhatikan ya. Dalam pengertian di sini bahwa Nabi itu tidak ada riwayat saat beliau masih kecil sampai usia 40 tahun beliau pernah belajar ke siapa, belajar di mana, belum. Enggak ada riwayatnya. Maka kalau ada yang bertanya, "Mas, siapa gurunya Nabi?" Ada yang berani menjawab, gurunya Nabi siapa? Ya. Kalau gurunya Imam Syafi'i siapa? Gurunya Imam Syafi'i itu banyak. Gurunya Imam Syafi'i itu salah satunya adalah Imam Malik. Imam Malik itu salah satunya. Nah, beliau ini, Imam Syafi'i ini rahimahullah bisa pakar begitu, bisa menjadi orang yang pakar karena diantaranya jasa daripada ilmu yang diberikan oleh guru yang bernama Imam Malik. Itu. Imam Malik punya guru. Imam Malik bisa pakar fikih. Imam Malik bisa pakar fikih lantaran karena pernah belajar kepada seorang guru. Siapa gurunya Imam Malik? Nah, tahu, bukalah sejarah Imam Malik, pasti kita akan ketemu guru-guru mereka. Tapi giliran Nabi kita, kalau kita bertanya siapa guru Nabi Muhammad SAW? Ya, antum sebagai seorang yang sehari-hari berkecimpung dengan sirah nabawiyah, begini-begini tuh harus terbiasa ya, harus terbiasa. Iya ya, siapa ya?
Nggak ada riwayat teman-teman. Tidak ada riwayat Rasul itu pernah belajar kepada seorang guru. Lihat, sejak kecil Rasul kita ini dilahirkan dan diasuh oleh Halimah As-Sa'diyah di Baduy, di pedalaman Baduy sejak kecil. Jadi selama 4 tahun, dari 0 sampai 4 tahun beliau tinggal di pedalaman. Walaupun secara bahasa suku pedalaman itu sangat bagus. Suku pedalaman itu sangat bagus. Di mana kefasihan dalam berbicara, kefasihan dalam berbahasa itu sangat-sangat dijaga. Karena orang gunung itu, orang yang ada di gunung-gunung itu, karena orang Baduy, Arab Baduy itu kan berada di pegunungan. Jadi orang-orang gunung itu biasanya terkenal dengan aqsahul lisan. Terkenal dengan orang yang memiliki kefasihan dalam lisan. Lisannya fasih. Karena memang di sana, di pegunungan, di pedalaman tidak tercampur dengan bahasa-bahasa lain. Tidak ada campuran dari bahasa-bahasa lain, tidak ada. Makanya wajar bahasa mereka sangat fasih. Gitu. Tapi di pedalaman Arab Baduy itu secara literasi orang-orang gunung itu tidak pernah baca buku. Orang-orang Arab di pedalaman itu tidak pernah baca buku. Mana ada di gunung perpustakaan? Ya, nggak ada riwayatnya di pedalaman Bani Sa'ad itu terdapat percetakan, apalagi tempat mencetak buku itu nggak ada. Perpustakaan saja nggak ada, apalagi toko buku gitu, apalagi percetakan buku itu nggak ada. Ya, sehingga Nabi selama 4 tahun di pedalaman itu tidak pernah belajar apa-apa di sana, tidak pernah belajar baca, tidak pernah belajar nulis, tidak pernah belajar baca, tidak pernah belajar nulis. Begitupun juga saat beliau berada di pengasuhan ibunda selama 1 tahun, ya 5-6, atau ya 5-6. Begitupun juga di dalam pengasuhan sang kakek 6-8, 2 tahun. Begitupun juga di pengasuhan sang paman, diasuh di keluarga paman Abu Thalib. Nabi belum pernah menyengaja untuk belajar, menyengaja untuk membaca, itu tidak pernah. Selama di pengasuhan orang-orang yang ada di dekat Nabi itu. Jadi di pengasuhan ibundanya, di pengasuhan sang kakek, di pengasuhan sang paman itu tidak ada kisahnya Nabi itu pernah belajar baca, pernah belajar nulis. Ya, saat Nabi berada khususnya ketika berada di pengasuhan sang paman, maka di situ Nabi lebih sibuk dengan memenuhi kebutuhan hidupnya. Nabi itu sibuk untuk memenuhi kebutuhan hidup beliau dan membantu perekonomian pamannya. Beliau sehari-hari mengembala kambing, kemudian juga ikut berdagang ke Syam, gitu-gitu aja. Dan aktivitas sosial lainnya. Jadi tidak ada
tidak ada aktivitas keilmuan. Seperti kita kan usia 6 sampai 12 tahun pulang pergi dari rumah ke sekolah. Enggak, Rasul itu enggak begitu. Pulang pergi ke sekolah kita mau ngapain? Belajar baca, belajar nulis, kan gitu. Di usia-usia gitu tuh enggak ada kisahnya Rasul seperti kita ini. Seperti usia kita hari ini. Nabi memang dikisahkan pernah bertemu dengan pendeta Bukhairah. Pernah. Tapi hanya sebentar pertemuannya pun. Nanti insya Allah kalau ketemu ada kisahnya. Jadi Nabi itu ketika dibawa oleh pamannya menuju Syam, itu mampir dulu di sebuah titik di mana di situ ada sebuah tempat yang itu adalah tempat ibadah yang di dalamnya ada seorang tokoh atau pendeta yang bernama Bukhairah. Tapi di situ pun Rasulullah tidak lama. Tidak ada interaksi pembelajaran. Tidak ada interaksi pembelajaran. Mungkin kalau kita hari ini istilah kita misalnya mulazamah Rasulullah dengan Bukhairah. Enggak ada. Bukhairah cuma nanya nanti itu ya. Nanti dalam kisahnya itu Bukhairah cuma nanya, apakah ada selain kalian? Nanti itu kan Bukhairah mengundang semua tokoh-tokoh Quraisy yang sedang berada di luar tempat ibadahnya itu. Semuanya masuk kecuali Rasulullah. Rasulullah itu berada di luar gereja lah istilahnya. Berada di luar gereja. Lalu paman-pamannya masuk ke gereja bertemu dengan Bukhairah. Di situ diundang makan oleh Bukhairah dan seterusnya. Kemudian nanya siapa lagi di antara kalian yang belum masuk ke tempat ini? Ada, itu sedang menjaga karavan gitu. Sedang menjaga karavan kami yang akan kami bawa ke Syam. Udah itu aja. Jadi sekali lagi ya Nabi itu kegiatannya bersama pamannya, taruhlah saat beliau usia muda atau usia remaja itu kan berada di pengasuhan pamannya kan. Nah kegiatannya cuma seperti tadi, hanya sibuk dengan mengembala, kemudian ikut berdagang, gitu aja. Nabi juga pernah, ya, masih saat berada di pengasuhan Abu Thalib, yaitu Nabi pernah membersamai pedagang-pedagang ataupun bawahan-bawahannya Ibunda Khadijah. Kan Nabi itu pernah membawa dagangannya Ibunda Khadijah kan. Nah, jadi kalaupun di situ ada interaksi pembelajaran, ya mungkin hanya sebatas belajar aktivitas dagang. Mungkin hanya sebatas belajar aktivitas dagang biasa pada umumnya. Gitu. Namun secara literasi sekali lagi ya, di mana beliau Rasulullah Muhammad SAW itu belajar ilmu pengetahuan yang khususnya belajar dari buku itu tidak ada riwayatnya. Ya Nabi itu dari usia mulai balik, katakanlah dari usia mulai mampu untuk menangkap sampai usia 40 tahun ya Nabi hanya sebatas belajar life skill, hanya sebatas belajar keahlian sehari-hari, life skill.
Sampai kita kenal ada gelar yang disematkan kepada Rasulullah yang bernama Al-Amin. Ya, Nabi itu punya gelar apa? Al-Amin. Artinya apa? Artinya adalah orang yang dipercaya. Al-Amin, orang yang bisa dipercaya, bukan Al-Alim. Gelar Nabi itu bukan Al-Alim, karena Nabi nggak punya ilmu saat itu. Nabi saat itu belum punya ilmu. Gelar yang ada dalam diri Nabi itu cuman Al-Amin. Al-Amin bisa dipercaya. Orang yang jujur, orang yang jujur itu orang yang bisa, orang yang bisa tidak punya ilmu loh. Orang yang tidak punya ilmu bisa menjadi orang jujur. Bahkan orang yang buta huruf sekalipun dia bisa menjadi orang yang jujur. Dan beliau adalah seorang Al-Amin, di mana setiap perkataannya bisa dipegang, bisa dipegang oleh siapapun yang pernah bertemu dengan Rasulullah. Nah, baru saat beliau berada di Gua Hiro di usia 40 tahun, maka beliau berubah 180 derajat. Yang tadinya dia tidak tahu apa-apa, kemudian menjadi nabi dan menjadi tahu apa-apa. Gitu. Al-Quran kan pernah mengatakan dalam surat Ad-Duha itu, Wad-duha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada. Allah mengatakan wa wajadaka dhallan, dan kami menemukanmu dalam kondisi dolan, dalam kondisi tidak tahu. Dol itu bukan sesat, beliau kafir, bukan. Dol itu beliau berada dalam kondisi tidak tahu. Dalam kondisi tidak tahu. Dalam kondisi bingung. Ghafil kalau dalam beberapa tafsir. Dalam kondisi bingung. Fahada, maka Allah memberi petunjuk. Di antaranya petunjuk yang diberikan Allah saat beliau berada di Gua Hiro pada usia 40 tahun, gitu. Pada usia 40 tahun. Nah, jadi dimulainya kepakaran Nabi, dimulainya kecerdasan Nabi, dimulainya keahlian yang ada dalam diri Nabi itu dimulai sejak beliau berada di Gua Hiro di usia 40 tahun dengan diutusnya malaikat Jibril oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi itu ilmunya, teman-teman, ilmu Nabi itu mau dilihat dari sudut apapun pasti ada ilmunya. Nabi itu mau dilihat dari sudut mana, mau dilihat dari aspek mana, ada ilmunya Nabi. Oh, gitu ya. Dari aspek militer beliau punya ilmunya, dari aspek keluarga beliau punya ilmunya, dari aspek sosial beliau punya ilmunya, dari aspek ekonomi beliau punya ilmunya, dari aspek kesehatan kedokteran beliau punya ilmunya.
Dari aspek pertanian, dari aspek jual beli, beliau punya ilmunya. Makanya pertanyaan-pertanyaan para sahabat, beliau jawab dengan sangat tepat. Beliau jawab tidak ada yang tidak bisa. Beliau ketika ditanya oleh para sahabatnya itu tidak ada yang tidak bisa dijawab oleh Rasulullah. Nah, kalau seandainya kita menggali apa yang diinformasikan, kalau seandainya kita menggali apa jawaban-jawaban yang disampaikan oleh Nabi di dalam Al-Quran, maka pasti kita akan mengerutkan dahi. Kok bisa ya Nabi begini? Dari mana Nabi ini kok bisa menemukan ilmu-ilmu seperti ini? Dari mana Nabi pernah belajar? Nah, misalnya kalau ingin bukti, bukalah buku yang ditulis oleh seorang doktor sains namanya Dr. Zablul An-Najjar. Beliau punya buku yang berjumlah 3 jilid yang berjudul Al-I'jaz Al-Ilmi fil Quran. Al-I'jaz Al-Ilmi fil Quran. Tulisannya Dr. Zablul atau Zaglul An-Najjar. Artinya adalah kemukjizatan ilmiah di dalam Al-Quran. Kemukjizatan ilmiah di dalam Al-Quran. Nabi kita SAW banyak sekali menginformasikan mengenai peristiwa-peristiwa alam, menginformasikan kejadian-kejadian di alam semesta ini, baik tentang gunung, tentang laut, tentang awan, tentang hujan, tentang air, tentang batu, tentang binatang. Ya, Nabi informasikan kepada kita umatnya, dan itu diabadikan di dalam buku itu, Al-I'jaz Al-Ilmi fil Quranil Karim. Jadi pertanyaannya tadi kembali kepada pertanyaan yang sama. Balik lagi. Sejak kapan Nabi belajar sains? Sejak kapan Nabi belajar sains? Tentang air, tentang batu, tentang binatang, tentang awan dan sebagainya itu sejak kapan? Dari mana beliau belajar itu? Dari mana beliau belajar semua itu dari mana? Bahkan seorang profesor yang menulis buku tadi, Profesor Dr. Zaglul An-Najjar ini, beliau ketika menggali Al-I'jaz, beliau ketika menggali kemujizatan Al-Quran, beliau itu membaca dengan penuh kekaguman, dan beliau bisa tahu semua itu, bisa menjelaskan kemujizatan Al-Quran itu setelah belajar puluhan tahun. Kan beliau itu adalah seorang ahli sains. Jadi gini teman-teman, hari ini kan ya begitulah, karena acak-acakannya belajar, cara kita belajar. Gini, jadi hari ini tuh orang yang ingin tahu, orang yang ingin paham tentang ilmu sains di dalam Al-Quran, bagaimana Al-Quran menjelaskan tentang sains, maka pastinya orang-orang yang akan bisa berbicara adalah mereka yang sebelumnya basic ilmu sains. Biasanya sehari-hari
atau dia mulai belajar di S1, S2, S3-nya di Fakultas Sains biasanya, di Fakultas Sains. Lalu mungkin beliau bertaubat atau apalah gitu, lalu belajar untuk menseriusi Quran. Maka disitulah mulai belajar mendekati Al-Quran dari sisi sains gitu. Atau yang lain misalnya orang-orang yang ingin tahu, orang-orang yang bisa berbicara tentang ilmu Al-Quran dari sisi pertanian. Nah gitu. Orang-orang yang ingin tahu tentang ilmu pertanian menurut Al-Quran, itu biasanya mereka orang-orang yang juga punya basic ilmu pertanian sebelumnya. Ya, mereka pernah belajar S1-nya di Fakultas Pertanian, S2-nya sama, S3-nya sama, dan begitu seterusnya. Tapi Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi seorang yang pakar sains. Menjadi orang yang pakar sains itu kalau kita tanya siapa guru sainsnya, beliau pernah belajar di fakultas mana? Apakah beliau pernah belajar di UGM? Apakah beliau pernah belajar di UI atau belajar di mana? Teman-teman yang dimuliakan Allah Ta'ala. Dan Nabi tidak pernah belajar. Sekali lagi, Nabi tidak pernah belajar, tapi kok bisa mengajarkan sains. Nabi tidak pernah belajar, tapi kok Nabi ahli dalam bidang sains. Ya, belum lagi beliau ini pun juga mampu berbicara tentang ilmu kerumah tanggaan, ilmu pemerintahan, ilmu pendidikan, ilmu militer, dan sebagainya. Beliau bisa berbicara dalam ilmu-ilmu tadi itu. Kapan Nabi belajar? Sekali lagi, kapan Nabi belajarnya? Ini tidak mungkin. Tidak mungkin seseorang yang tadinya tidak pernah belajar, seseorang yang tadinya tidak pernah belajar di bangku kuliah, lalu mendapatkan pertanyaan demi pertanyaan, ternyata bisa menjawab, ternyata bisa menyampaikan ilmu. Dan ilmunya yang disampaikan begitu sangat amat mendalam. Ilmu yang disampaikan begitu sangat luas. Ya, seperti lautan, seperti samudra yang tidak bertepi tadi. Tidak mungkin. Pasti biasanya tadi saya kembali tadi. Seorang yang bisa menggali sains di dalam Al-Quran adalah biasanya seorang yang punya keahlian sains sebelumnya. Dia pernah belajar sebelumnya. Mulai dari SMA, lalu masuk kuliah, lalu S1, S2, S3 gitu. Mereka pernah belajar di bangku-bangku itu. Baik, maka dari sirah nabawiyah ini, dari sirah perjalanan hidup Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam ini, ya, apa yang bisa kita gali? Apa yang bisa kita gali? Di sini dari sirah perjalanan Nabi kita, ya, kita jadi tahu kenapa Nabi cerdas. Kenapa Nabi cerdas? Kenapa Nabi menjadi orang yang ahli? Kenapa Nabi menjadi orang yang serba tahu? Kenapa Nabi menjadi orang yang memiliki ilmu pengetahuan yang luas, padahal beliau tidak pernah berguru, tidak pernah belajar? Pertanyaannya kenapa? Atau jawabannya apa kira-kira? Maka jawabannya adalah Nabi telah diberitahu ilmunya oleh Allah melalui wahyu, yaitu
Al-Quran. Kenapa Nabi tahu tentang ilmu sains? Jawabannya, kenapa Nabi tahu tentang ilmu sains? Jawabannya, kenapa Nabi tahu tentang ilmu sains? Jawabannya apa? Karena sudah diberitahu oleh Allah tentang ilmu sains melalui Al-Quran. Kenapa Nabi tahu tentang ilmu pertanian? Kenapa Nabi tahu tentang ilmu kedokteran? Kenapa Nabi tahu tentang ilmu kerumah tanggaan? Karena telah diberitahu jawabannya, telah diberitahu ilmunya oleh Allah melalui Al-Quran, melalui kalamnya. Kalam Allah itu kan Quran ini. Kalam Allah itu Al-Quran ini. Maka jamaah, maka ikhwafillah rahimakumullah, ketika kita ingin cerdas, melihat dari kehidupan Nabi, melihat dari sirah nabawiyah, kalau kita ingin cerdas apa jawabannya? Iya, pelajarilah Quran. Jadi sirah nabawiyah ini membuka apa saja sebenarnya, membuka apa saja. Terus membuka pintu agar kita menjadi orang yang cerdas. Buka sirah nabawiyah dulu. Memangnya kita berani mengatakan ada orang yang sangat cerdas, ada orang yang paling cerdas setelah Rasulullah. Berani nggak? Iya, nggak berani kan? Siapa yang paling cerdas setelah Rasul? Nggak ada. Rasul di apa tuh namanya? Ya, digelari apa? Fatonah, kan sifat-sifat Rasul itu. Pinter, cerdas. Nggak ada yang bisa menandingi kecerdasan Nabi. Nah, buka sirah nabawiyah, kenapa Nabi bisa cerdas? Jawabnya ini. Ya, jadi sirah nabawiyah kalau sirah nabawiyah nanti bisa praktekkan sirah nabawiyah, dibuka set. Oh, ternyata ujung-ujungnya Quran lagi. Ujung-ujungnya Al-Quran lagi. Ujung-ujungnya Al-Quran lagi. Tapi kan pemahaman seperti ini tidak bisa langsung kan. Harus bertahap dulu. Karena hari ini pun untuk membicarakan keahlian melalui sirah nabawiyah itu serasa gak nyambung kan. Ya kan? Serasa gak nyambung. Pak, saya ingin jadi ahli sains, Pak. Coba baca dulu sirah nabawiyah. Kita diketawain pasti. Diketawain coba. Belajar ingin jadi ahli sains kok belajar sirah nabawiyah, apa hubungannya? Belajar sirah Nabi. Kalau ingin menjadi ahli sains itu belajar kemana? Ke Jepang gitu ya. Itu hari ini. Hari ini nggak nyambung, nggak akan nyambung hari ini. Kalau bilang ingin ahli matematika, ingin ahli IPA IPS, ingin ahli ilmu ekonomi, ketika ada pertanyaan itu kemudian kita jawab, kalau ingin ahli buka dulu sirah nabawiyah. Nah, pasti deh nggak akan nyambung. Kita pasti diketawakan. Tadi itu, apa hubungannya sirah nabawiyah dengan matematika? Apa hubungannya sirah nabawiyah dengan pertanian? Apa hubungannya sirah nabawiyah dengan kepemimpinan, dengan kemiliteran? Apa hubungannya? Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Nabi tidak pernah ada riwayat belajar ilmu apapun. Ya, Nabi itu tidak pernah ada riwayat belajar ilmu pada siapapun. Maka ini menjadi ibrah bagi kita. Apa ibrahnya? Agar kita belajar yang pertama kali itu adalah wahyu. Ya.
ibrah dari nabi kita, pelajaran dari nabi kita, bahwa nabi tidak pernah belajar pada siapapun. Yang pertama kali beliau pertama kali pelajari adalah ilmu Quran, Al-Quran dan Al-Quran. Maka ini pelajaran penting bagi kita. Kalau kita ingin belajar apapun, jangan dulu belajar ke yang lain. Al-Quran dulu. Al-Quran dulu. Karena gini, lihat. Karena yang disampaikan oleh Al-Quran terkait dengan ilmu apapun, baik ilmu sains tadi atau ilmu ekonomi dan ilmu yang lain, kalau yang menjelaskannya Al-Quran, itu lain ketika yang menjelaskan adalah guru-guru kita, lain. Kalau Al-Quran yang menjelaskan tentang sebuah ilmu, maka Al-Quran bukan hanya sekedar memberikan wawasan. Saya ulangi. Ketika Al-Quran menjelaskan tentang ilmu apapun, ilmu sains kah, ilmu kedokteran kah, ya, Al-Quran tidak hanya sebatas memberi wawasan. Bukan hanya sebatas sekedar dari tidak tahu menjadi tahu, bukan itu. Namun Al-Quran saat dimintai jawaban dari pertanyaan-pertanyaan misalnya, kan Al-Quran mengatakan sendiri, fas'alu, maka bertanyalah kepada siapa? Ahla dzikri. Fas'alu, kepada Quran dulu. Nah, ketika Al-Quran dimintai jawaban, wahai Quran, bagaimana menurut Quran tentang hujan? Coba kalau antum tanya tentang proses hujan ke guru IPA, jawabannya gimana? Pak Guru, Ibu Guru, saya mau bertanya, bagaimana proses hujan? Jawabannya gimana? Nanti jawabannya begini, proses hujan itu mulai dari gimana proses hujan? Ya, mulai dari adanya penguapan, ya kan? Air yang ada di bumi menguap, lalu naik, gitu kan? Kemudian digiring oleh angin dan seterusnya itu, ya, kemudian bergumpal menjadi awan hitam, lalu turunlah hujan. Itu penjelasan guru IPA, itu penjelasan guru sains. Tapi kalau yang menjelaskan Al-Quran gimana? Antum bukalah surat Qaf. Surat Qaf misalnya dia, gimana tentang hujan atau gimana tentang air? Lain kalau yang menjelaskan Quran itu lain. Tidak sama ketika yang menjelaskannya adalah guru-guru kita. Misalnya surat Qaf mengatakan gini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Misalnya ayat yang ke-11-nya. Rizqal lil ibad wa ahyayna bihi baldatan maita kadzalikal khuruj. Surat Qaf ayat 11. Lihat, perhatikan bagaimana Al-Quran memberikan jawaban kepada kita tentang hujan atau tentang air. Bahwa Al-Quran mengatakan dengan air itu negeri yang mati akan menjadi hidup. Al-Quran menjelaskan bahwa negeri yang mati akan menjadi hidup. Jadi ketika hujan itu turun, ya, negeri-negeri, kota-kota, desa-desa dan seterusnya itu, maksudnya mati itu gersang diantaranya, ya.
Negeri-negeri yang gersang, negeri-negeri yang tandus, itu dengan turunnya hujan, maka negeri itu akan hidup. Negeri itu menjadi hidup maksudnya apa? Menjadi subur, lalu menjadi indah, menjadi subur, menjadi indah. Kalau ada apa? Kalau ada pepohonan, kalau ada tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di negeri itu. Coba indah mana? Indah mana antara padang pasir di Saudi Arabia dengan tempat-tempat kota-kota yang ada di Indonesia? Pasti orang akan mengatakan, ya lebih indah Indonesia kok. Lebih indah Indonesia. Kenapa? Karena ada tumbuh-tumbuhannya, karena ada pepohonannya. Kalau di Saudi, ya mayoritas itu kan padang pasir, gersang. Jadi gitu, bahwa yang menjadikan sebuah negeri itu menjadi hidup adalah air. Tapi Quran tidak hanya cukup sampai di situ. Lihat akhir ayatnya, baca akhir ayatnya apa? Akhir ayatnya apa? Kadzalikal khuruj. Ini penjelasan Quran yang tidak pernah akan kita dengar kalau yang menjelaskannya adalah guru IPA. Kecuali guru IPA-nya ngaji dulu di sini. Ya. Kadzalikal khuruj artinya apa? Kadzalikal khuruj artinya apa? Dan seperti itulah terjadinya kebangkitan dari, coba lihat. Kalau di dalam persepsi atau dalam cara pandang orang hari ini, saintis hari ini, kira-kira nyambung apa tidak nyambung antara hujan, antara turunnya hujan dengan kebangkitan dari alam kubur? Nyambung apa enggak nyambung? Enggak akan nyambung. Sekali lagi, kalau kurikulumnya kita bikin sendiri di sini. Ya, kalau guru sainsnya ngaji dulu di sini, pasti nyambung. Ya. Makanya Quran dulu, belajar apapun tuh Quran dulu. Karena jawaban ilmu yang akan diberikan Quran itu lebih ajaib, lebih hebat, lebih sempurna daripada ilmu yang diberikan oleh guru-guru kalian itu. Guru-guru IPA, guru-guru biologi, guru-guru. Lebih hebat Quran. Jadi Al-Quran, teman-teman, di dalam surat Qaf ayat 11 mengaitkan antara ilmu sains dengan apa? Mengaitkan ilmu sains dengan apa? Dengan kebangkitan. Dikaitkan itu loh. Ini ilmu sains, ini hari kebangkitan. Dikaitkan oleh Quran. Kadzalikal khuruj, begitulah kalian nanti akan dibangkitkan dari alam kubur. Alam bangkitnya manusia dari alam kubur terjadinya kapan? Terjadinya kapan? Ya nantilah setelah manusia hancur, setelah manusia meninggal semua, setelah semua alam semesta ini, itulah hari kiamat namanya. Begitulah teman-teman cara Nabi menjadi cerdas. Begitulah cara Nabi menjadi ahli. Begitulah cara Nabi mendapatkan limpahan ilmu yang begitu deras, yang padahal beliau tidak pernah belajar sama sekali pada orang siapapun, ya, pada seorang pun guru ataupun sebuah buku. Nah, kalau kita ingin menjadi pakar seperti itu tuh, nah, jawabannya adalah Quran dulu. Berikutnya, saat kita membaca sirah Nabawiyah, maka kita juga tidak akan, atau saat kita tidak membaca sirah Nabawiyah,
kita tidak akan paham posisi Nabi ini sebagai seorang Nabi atau manusia sebagai manusia biasa saja. Kalau kita tidak belajar sirah nabawiyah. Namun kalau kita belajar sirah, maka kita akan tahu bahwa Nabi ini bukan sembarang Nabi. Bahwa Muhammad ini bukan sembarang Muhammad, manusia biasa, tapi beliau ini adalah seorang Nabi. Kalau kita belajar dan membuka sirah Nabi, maka tidak akan ada muncul nanti, tidak akan ada anggapan bahwa Al-Quran yang dibawa oleh Nabi ini Quran nih, Al-Quran yang dibawa oleh Nabi ini adalah bukan ismenya Nabi Muhammad. Kalau orang-orang orientalis atau kalau orang-orang barat, Islam itu mereka katakan sebagai Muhammadism, sebagai ajarannya Muhammad. Ya, betul apa salah? Islam ini ajarannya Muhammad. Sama apa beda? Islam ini seperti agama Buddha. Agama Buddha ajarannya siapa? Siddhartha Gautama. Ajarannya Yahudi, ajarannya Nasrani. Jadi agama-agama itu tuh selain Islam itu mereka membawa ajaran-ajaran tokoh-tokoh mereka, membawa ajaran tokoh-tokoh pembuat agama itu. Hindu, Buddha, ya termasuk Konghucu, ya itu membawa ajaran-ajaran tokoh-tokoh mereka. Tapi kalau Islam, Al-Quranul Karim ini bukan kalimatnya Nabi Muhammad ini tuh. Ini bukan kalimatnya Nabi. Kenapa? Nabi nggak pernah belajar kok tentang ini nih, tentang ilmu-ilmu yang ada di dalam Al-Quran. Tadi kan kita sampaikan Al-Quran itu isinya adalah semua ilmu. Nah, semua ajaran yang ada di dalam Al-Quran ini pernah Nabi pelajari dari siapa kalau bukan dari Allah langsung? Itu. Kalau Nabi pernah belajar, misalnya pernah belajar ilmu bahasa Arab, pernah belajar ilmu ini ilmu itu, sehingga bikin tulisan, maka pantaslah kita katakan Al-Quran ini bikinan Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Nabi Muhammad katakanlah pernah belajar ke Persia, pernah belajar ke Romawi, pernah belajar ke pendeta ini pendeta itu, pernah belajar gitu ya. Maka pantas kalau Al-Quran ini dikatakan sebagai ajarannya Nabi Muhammad. Tapi bukan, Al-Quran ini bukan ajarannya Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Nabi dalam riwayatnya tidak pernah belajar pada siapapun, tidak pernah belajar alif lam mim kepada siapapun, tidak pernah belajar ada kalimat dalam Quran Qaf wal Quranil Majid kepada siapapun, tidak pernah. Nabi tidak pernah belajar 3 surat untuk membebaskan dari syaitan. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Nabi tidak pernah belajar ini kecuali hanya mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu. Nah, maka ini pun terakhir. Nabi ini pun menjadi satu alasan mengapa para sahabat itu diajari oleh Rasulullah, mengapa para sahabat itu mengajarkan sirah nabawiyah kepada anak-anak mereka, kepada cucu-cucu mereka. Mengajarkan sirah Nabi itu sama seperti mengajarkan Quran. Kenapa? Mengapa mengajarkan sirah Nabi sama seperti mengajarkan Quran? Karena sirah Nabi, karena perjalanan hidup Nabi adalah perjalanan. Nih lihat, sirah nabawiyah itu apa? Perjalanan yang menjadi sebab tersampaikannya wahyu Allah kepada umat manusia. Jadi Nabi itu berjalan di muka bumi, Nabi itu makan, Nabi itu mandi, Nabi itu beraktivitas, itu tidak sama seperti manusia biasa.
Nabi berbicara tidak sama berbicaranya dengan kita, sama seperti manusia biasa, tidak. Tapi kalau Nabi sedang berbicara, kalau Nabi sedang berjalan, kalau Nabi sedang makan, kalau Nabi sedang minum, kalau Nabi sedang beraktivitas, bahkan kalau Nabi sedang tidur sekalipun, itu Nabi pada hakikatnya sedang menjalankan wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ibaratnya Nabi itu seperti Quran berjalan, itu ibaratnya. Nabi itu ibaratnya seperti Quran berjalan. Maka ini sama persis seperti apa yang digambarkan oleh Ibunda Aisyah. Ibunda Aisyah mengatakan Nabi itu adalah akhlaknya itu, sikapnya itu, perbuatannya itu, perkataannya itu, tingkah lakunya itu, kedipan matanya itu, cara bicaranya itu adalah Quran. Khuluquhul Quran, itu Nabi. Ya, Nabi. Jadi pada hakikatnya Nabi kalau berjalan, Nabi kalau berbicara, Nabi kalau sedang bersosialisasi dengan masyarakatnya, itu pada hakikatnya Nabi sedang menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi tidak akan mungkin berjalan dalam kehidupan ini keluar dari jalur wahyu Allah. Keluar dari jalur wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan mungkin Nabi itu. Nabi bangun tidur pasti mengikuti aturan Al-Quran. Nabi kalau mau makan pasti mengikuti panduan Quran. Nabi kalau mau berjalan pasti mengikuti panduan Quran. Nabi kalau menikah pasti mengikuti panduannya Quran. Semua Quran. Itu Nabi kita. Mengapa begitu? Kalau begitu mengapa Nabi cerdas itu? Ini jawabannya. Ya. Karena Nabi belajar berawal dari Quran itu dulu, kemudian hidup Nabi benar-benar dipandu oleh Quran seutuhnya. Hari ini kan kita belajarnya acak-acakan, ya kan? Kapan kita pernah belajar untuk menjadi seorang anak sesuai dengan Quran? Pernah belajarnya kapan? Pernah nggak kita belajar menjadi seorang murid seperti apa yang diajarkan Quran? Kapan kita belajar cara makan seperti Quran? Al-Quran menjelaskan tentang makan gimana coba? Oh, kalau kita makan aja kan, terserah mau ini mau itu, mau makan apa, mau makan ini, mau makan itu, nggak peduli kalau kita kan. Coba kalau Quran, bagaimana konsep Quran tentang makan? Ada yang tahu konsep Quran tentang makan gimana? Lihat surat cobalah sedikitlah buka ya. Surat Al-An'am kalau tidak salah. Surat Al-A'raf ayat 31. Nih, ajaran Quran tentang makan. Ini konsep Quran tentang makan tuh, lihat. Sudah ketemu? Coba Dedi baca ayatnya, Willy baca terjemahnya.
Ya, terjemahnya. Silakan Willy. Ya, Willy. Oke. Sebelum saya jelaskan, ada yang bisa mengambil pelajaran dari ayat ini bagaimana konsep makan? Kayaknya Agri udah senyum-senyum nih. Kayaknya punya jawaban. Gimana Agri? Gimana konsep Quran tentang makan menurut Al-A'raf ayat 31? Ayo gimana? Hah? Hah? Oke. Makan minum secukupnya. Wala tusrifu, jangan berlebih. Wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan itu apa maksudnya? Selain nggak boleh makan berlebih-lebihan, nggak boleh mana? Atau nanti lagi lah, udah jam 9:30. Sebenarnya ada sebelum kalimat wala tusrifu. Lihat. Ayat tentang makan, wakulu washrobu wala tusrifu itu dimulai dari perintah Allah kepada Nabi Adam untuk memakai pakaian perhiasan, ya, pakaian yang indah, zinatakum, ketika masuk ke masjid itu dalam rangka apa? Sholat. Maka konsep Quran, makan itu setelah gitu. Itu yang saya pelajari. Jadi makan itu satu hari. Kalau sholat satu hari berapa kali? 5. Berarti kalau makan satu hari, nah ini karena setelah perintah masuk masjid, atau karena setelah perintah memakai pakaian untuk masuk ke masjid, berikutnya adalah perintah makan. Kulu itu perintah apa bukan? Perintah. Ya. Perintah. Khudu zinatakum 'inda kulli masjid. Karena gini teman-teman, itu kan nggak mungkin loh. Allah itu nggak mungkin menulis atau menyampaikan kalimat itu seenaknya Allah gitu. Kenapa sih? Setelah perintah masuk masjid dengan pakaian indah, lalu setelah itu perintah makan. Kenapa Allah tidak langsung atau namanya tidak berbicara dengan hal yang lain saja? Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Kemudian apa misalnya? Lalu berjualanlah misalkan gitu. Setelah masuk masjid untuk sholat, lalu setelah itu kayak sholat al-Jumu'ah itu, setelah sholat di masjid barulah kalian berjualan. Ya, kenapa setelah masuk masjid ada perintah makan dan minum? Itu pelajaran diantaranya. Ini pelajaran loh. Ya, pelajaran. Bisa jadi perintahnya ini mengandung konsep ketika makan itu ya setelah sholat. Ya setelah sholat. Karena kalau makan saat akan sholat jadinya gimana? Iya. Tapi kalau semua kewajiban sudah selesai, sholat sudah selesai, lalu kita sholat, lalu kita makan gitu, ya. Wallahu ta'ala alam. Jadi
Ini sebagian, tentu tidak satu-satunya. Tentu harus kita jabarkan menggunakan ayat-ayat yang lain. Karena perintah makan dan perintah minum ada di ayat yang lain. Nah, ini salah satu gambarannya. Baik, ini sekilas tadabbur Quran setelah kita menjabarkan bagaimana sirah nabawiyah mengajari kita untuk menjadi seorang yang ahli dari segala ahli. Mau menjadi orang yang ahli dari segala ahli? Nah, jawabannya sekali lagi, buka sirah nabawiyah. Nabi itu menjadi orang yang ahli dari semua ahli itu karena Quran. Wallahu ta'ala shawab. Kita tutup agenda kita hari ini. Lalu nanti kita lanjutkan dengan istirahat. Dan setelah istirahat nanti kita seperti biasa. Sepertinya itu masih belum selesai ya? Belum ya?